Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, yang masih memberikan kepada kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita di Masjid At-Taqwa ini menjadikan amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita melanjutkan yakni pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis, yang disusun, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Pelajaran kita masih pada hadis Jibril alaihissalam, yaitu hadis di nomor urut yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih membahas poin tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan di antara tugas malaikat yaitu ada yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ya, menurut jumhur para ulama dan tak adanya ijma dinukil dari mereka, namanya adalah Israfil. Namanya adalah Israfil. Ya, walaupun di sana ada para muhakkik, para peneliti yang menyatakan bahwasanya tidak ada dalil yang sahih dan juga dalil yang tegas yang menyebutkan tugas Israfil adalah sebagai malaikat peniup sangkakala. Ya, sudah kita terangkan beberapa perkataan para imam, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, masih tentang tugas malaikat dan nama mereka. Berarti ini malaikat yang keberapa? Yang sudah siapa aja malaikatnya? Jibril, malaikat maut, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Malik, malaikat penjaga surga, kemudian Mikail, lagi Munkar, Nakir. Nah, sekarang kita masuk di tugas yang baru dari tugas-tugas para malaikat. Disebutkan oleh para ulama kita di antara tugas malaikat yaitu ada yang mencatat atau mengawasi amalan yang dikerjakan oleh manusia, yaitu malaikat pencatat amal.
Ya, malaikat yang akan kita bahas insyaallah taala adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan Bani Adam. Ya, jadi di sana ada malaikat yang Allah berikan tugas untuk mencatat apa? Amalan. Mencatat amalan yang dilakukan oleh Bani Adam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan hal ini itu di surat Qaf ayat ke-17 dan 18. Yang membawa mushaf dibuka surat Qaf ayat ke-17 dan juga ayat ke-18 tentang adanya malaikat yang mencatat ya perkataan atau amalan yang diucapkan oleh seorang hamba. Ketemu surat Qaf, surat keberapa Bisham? Surat ke-50 ayat ke-17 dan juga 18. Ya, yang bawa mushaf silakan dibuka. Surat ke-50. Buka. Surat ke-50, Pak. Ke-17 dan 18 ketika Allah berfirman idz yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di surat Qaf ayat ke-17 dan juga ayat ke-18 Allah berfirman yang artinya jangan ketika membawakan ceramah kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman terus langsung bahasa Indonesianya. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Kita bacakan dulu ayatnya baru Allah berfirman yang artinya. Jangan tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatkah engkau ketika, jangan. Tapi disebutkan dulu ayatnya baru artinya. Yang artinya adalah ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ya. Yang satu di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri, yaitu duduk. Kemudian tidak ada satu kata pun yang diucapkannya oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sisinya ada malaikat yang siap mengawasi dia mencatat. Ya, ini dalil tentang adanya malaikat yang mencatat amalan seorang hamba. Kemudian di surat yang lain, di surat Al-Infitar, ini juz ke-30. Ke surat Al-Infitar. Sudah ketemu ayat ke-10, 11 dan 12. Surat Al-Infitar surat ke-82. Ayat ke berapa tadi? 10, 11 dan 12. Allah berfirman wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Infitar ayat ke-10, kemudian 11 dan juga 12. Artinya dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Mengawasi apa? Amalan kita, pekerjaan kita. Jadi nggak butuh lagi CCTV. Ya, sudah ada yang mengawasi. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Ini dalil diantaranya tentang malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, mengawasi amalan Bani Adam. Pertama di surat Qaf, kemudian yang kedua kita turunkan surat Al-Infitar. Sampai 12. Ya, kemudian dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir ya, di juz ke-8 halaman 225, nomor hadis 7787, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, katibul hasanati ala yaminir rajul. Nabi sallallahu beliau bersabda, katibul hasanat, pencatat kebaikan, berada di sebelah kanan seseorang. Pencatat kebaikan, maksud pencatat di sini adalah siapa? Malaikat pencatat kebaikan ada di sebelah kanan rajul, sebelah kanan seorang. Wa katibus sayyi'at ala yasarir rajul, dan pencatat amal keburukan ada di sisi kirinya. Di sisi kanan pencatat kebaikan, di sisi kiri pencatat amalan yang buruk. Wa katibul hasanati amirun ala katibis sayyi'at, malaikat pencatat kebaikan dia sebagai amir. Sebagai amir, apa amir? Pemimpin terhadap malaikat pencatat keburukan. Jadi amirnya itu yang kanan. Ya, dia sebagai amirnya. Fa idza amila hasanatan katabaha sahibul yamin 10. Apabila seseorang berbuat kebaikan, apabila seseorang berbuat kebaikan, yang dikatakan perbuatan baik itu yang bagaimana? Ya, dicintai oleh Rasul yang sesuai dengan syariat dan disertai oleh apa? Oleh apa? Niat. Harus ada niatnya. Apabila seseorang melakukan amalan kebaikan, maka ditulis oleh malaikat pencatat yang ada di sebelah kanan 10, ditulis tuh 10 kebaikannya. Siapa yang menulis ini, yang mencatat? Malaikat di sebelah mana? Kanan. Koma. Wa in amila sayyi'atan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Dan apabila seorang tadi melakukan amal keburukan, ya, jadi ada amal baik, ada amal buruk. Apabila seseorang tadi melakukan amal sayyi'ah, keburukan, qala sahibul yamin li sahibis shimal, maka malaikat pencatat kebaikan akan berkata kepada malaikat pencatat keburukan. Jadi kalau ini seorang hamba, dia melakukan amal yang buruk, maka yang kanan dia bicara ke yang kiri, dia ngomong ke sebelah kiri. Apa perkataannya? Da'hu sab'a sa'atin la'allahu yusabbih aw yastaghfir. Tunggu dulu. Wah, yang di kiri apa? Tunggu dulu. Jangan di apa maksudnya? Jangan dicatat dulu, tunggu.
Da'hu, biarkan dia. 7 sa'atin, sampai 7 jam. Tunggu dulu, sampai berapa jam? 7 jam. Ini yang bersabda siapa ini? Nabi yang mulia SAW ini. Tunggu ya 7 jam, kata malaikat ini. La'ala yusabi, barangkali dia bertasbih. Au yastaghfir, barangkali dia memohon ampun, istighfar. Ini luasnya apa? Rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat kebaikan langsung ditulis berapa? 10. Kalau dia berbuat keburukan, tunggu dulu. Dalam hadis yang lain yang Bukhari Muslim, kalau dia hanya niat saja berbuat kebaikan, dikasih berapa? 1 kalau nggak dikerjain. Kalau dia mengerjakannya berapa? 10 bisa 700 kali lipat. Jadi seseorang dia hanya hamma bihasanatin, ketika seseorang berkeinginan, tekad, niat, ingin berbuat kebaikan, ditulis 1. Kalau nggak dikerjakan ditulis berapa? 1. Kalau dikerjakan 10 bisa sampai 700 kali lipat. Kebalikan, waman hamma bisayyi'ah, kata Nabi, kalau dia menginginkan amalan yang buruk, setan membisiki yang enggak pengen nih, ditulis nggak? Belum ditulis, tunggu. Kalau dia dikerjakan ditulisnya berapa? 1. Ini dalam hadis yang lain, Bukhari dan Muslim, ada di Arba'in nanti. Nah di sini tunggu dulu sampai berapa jam? 7 jam. 7 saat, tunggu sampai 7 jam. Barangkali dia yusabbih, dia mensucikan Allah dia. Au yastaghfir, barangkali dia memohon ampun, beristighfar. Kalau lebih dari 7 jam berarti kena nggak? Baru kena. Ditulis berapa berarti? 1 berdasarkan hadis yang lain. Ya. Dan hadis yang kita bacakan tadi dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah di nomor ke 1209. Nanti yang punya bisa dibuka. Ya. Punya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini dari hadis. Dari hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Di sini menunjukkan adanya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal, mengawasi. Ya, ditugaskan untuk mengawasi. Kemudian jamaah sekalian, Bapak Ibu, kita bacakan keterangan dari Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Alamul Malaikati Al-Abrar. Ya, dengan judul Alamul Malaikati Al-Abrar, alam malaikat yang mulia, oleh Syekh Sulaiman Umar Al-Ashqar. Belum diterjemahkan pengetahuan saya. Kita bacakan keterangan dari beliau tentang masalah ini. Beliau mengatakan, Syekh Sulaiman Al-Ashqar fizahullah ta'ala, beliau mengatakan, yadhkur ba'dul ulama ana minal malaikati min ismihi min ismi raqibun atid. Disebutkan oleh sebagian ulama, kata Syekh di sini, bahwasanya ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Ya, sering kita dengarkan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal ini namanya siapa? Raqib dan juga Atid. Pernah dapat belum sebelumnya? Ya, Raqib Atid adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal, dan ini disebut oleh sebagian ulama. Kita lanjutkan. Istidlalan biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah di surat apa? Qaf nomor ke 18. Mereka berdalil, para ulama ini yang mengatakan adanya malaikat Raqib dan Atid sebagai malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal. Apa dalil mereka? Di surat Qaf, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun, yang artinya ma yalfidhu min qawlin, tidaklah perkataan yang diucapkan, yang keluar dari manusia, kecuali ladaihi, di sisi orang itu, raqib atid, ada raqib dan juga
atid. Berdasarkan ayat ini mereka berdalil. Paham ya? Yang mengatakan adanya raqib dan atid. Beliau mengatakan wa ma dzakaruhu ghairu sahihin. Wa ma dzakaruhu ghairu sahihin. Apa yang disebutkan para ulama ini tentang dalil tadi ghairu sahih. Tidak tepat. Syekh Sulaiman di sini, apa yang mereka sebutkan para ulama, semoga Allah merahmati mereka semuanya, bahwasanya raqib atid adalah malaikat yang ditugas untuk mencatat amal berdasarkan surat Qaf, ghairu sahih, enggak benar, enggak tepat. Itulah namanya manusia. Bisa benar, bisa salah. Setinggi apapun keilmuannya, bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu dalam manhaj salaf kita tidak pernah memasumkan seorang. Setinggi apapun ulama kita bisa benar, bisa salah. Kadang dikritik, kadang mengkritik. Itu biasa. Itu dilihat, bisa benar, bisa salah. Nggak ada yang masuk kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak ada yang namanya fanatisme di dalam manhaj salaf. Kita hanya fanatis kepada al-haq, kebenaran. Dalam perkataan manusia bisa benar, bisa salah. Ditimbang dengan apa perkataan manusia itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan manusia itu ditimbang dengan 3. Majmu' Fatawa beliau mengatakan, pertama dengan Alkitab, As-Sunnah, wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Perkataan manusia ini bebas, orang itu berpendapat bebas, apalagi di Indonesia. Terserah orang mau berpendapat, tapi ditimbang benar tidaknya dengan 3 hal, kata Syekhul Islam. Pertama, Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, tapi bukan yang abal-abal. Kemudian dengan apa? Ijma'nya para salaful ummah. Ditimbang ini. Di manusia bebas dia berpendapat, mengatakan ini dan itu. Nanti ditimbang. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar, kapan benarnya? Ketika sesuai. Kalau nggak sesuai, tinggalkan. Setinggi apapun ulama tersebut. Dan kita tidak mengikuti pendapat ulama tadi bukan dalam rangka menghinakan mereka, bukan. Ini wasiat mereka agar meninggalkan pendapatnya yang tidak sesuai dengan dalil. Apa kata mereka di antaranya? Idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau sudah sah itu hadis, itu pendapat saya. Imam Syafi'i apalagi paling keras. Kalau lihat pendapat saya yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, fadribu 'alal ha'id, maka buanglah, lempar kemana? Ke tembok. Kalau engkau melihat pendapatku yang tidak sesuai dengan dalil, kata beliau, dan aku masih berpegang dengan tersebut, maka saksikanlah inna aqli qad dhahaba, aku tuh sudah gila. Imam Syafi'i, kalau lihat saya berpendapat nggak sesuai dalil, saya masih berpegang, maka saksikanlah oleh kalian bahwasanya akalku sudah gila, itu berarti. Nah, ini pendapat mereka bisa benar, bisa salah. Maka di sini Syekh Sulaiman mengatakan apa yang para ulama mengatakan bahwasanya raqib atid sebagai malaikat yang ditugaskan mencatat amal ghairu sahih, enggak benar. Ya, tanpa merendahkan mereka tentunya. Kita menghormati para ulama kita, namun kita tidak fanatis, taklid buta kepada mereka. Ghairu sahih. Jadi beliau jelaskan alasannya. Farraqibu wal atidu huna wasfani lil malakain alladzaini yasjilani a'mal al ibad. Alasannya kata beliau, raqib dan atid dalam ayat itu adalah 2 sifat bagi 2 malaikat tadi. Jadi raqib dan atid itu adalah 2 sifat, bukan nama. Tapi sifat malaikat ini adalah raqib. Dia ada senantiasa dan siap mencatat. Ini sifatnya. Bukan nama malaikat tersebut. Terbukti di dalam hadis Nabi mengatakan sahibul hasanat. Yang ada di kanan itu apa? Pencatat amal baik. Yang ada di kiri pencatat keburukan. Beliau tidak mengatakan raqib dan juga atid. Makanya kita di sini raqib atid dalam ayat tadi adalah wasfani, 2 sifat yang melekat pada malaikat tadi. Malaikatnya dia selalu mengawasi, ada, gak tuker-tuker sip, dia terus ada, dan siap dia mencatat, gak ditunda-tunda. Kecuali tadi kalau amal-amal keburukan, itu dengan perintah dulu. Dan sifatnya lil malakaini, bagi kedua malaikat tadi. Jadi bukan nama dia.
Alladzaini yusajilani amal ibad. Yang kedua, malaikat ini dia kerjanya menulis amalan seorang hamba. Catat sama dia. Kalau bahasa kitanya tukang catat itu apa? Kantor-kantor. Notulen, admin apa? Sekretaris. Ya, kalau ini enggak ini. Dia ini sistemnya Allah, ini enggak ada error, enggak ada ngehang. Yang dua malaikat ini dia tugasnya mencatat amal seorang hamba-hamba Allah. Wa ma'na raqibun wa atidun ay malakani hadirani syahidani la yugibani 'anil abdi. Salam. Wa laysal muradu annahuma ismani lil malakain. Dan makna dari raqib dan atid, ini kata siapa nih? Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Alamul Malaikatil Abror. Dan makna arti dari raqib dan atid adalah malakani hadirani syahidani, dua malaikat yang hadir dan menyaksikan. Makna dari raqib atid adalah dua malaikat ini dia hadir, gak pernah izin cuti, hadir dia. Syahidani, dan dia menyaksikan. La yugibani 'anil abdi, dia tidak pernah gaib, tidak pernah absen dari seorang hamba. Terus dia ada. Berapa jam kerjanya dia? Sampai orang itu mati ya? Ada dia. Terus. Tapi kalau lagi tidur kita kan bebas dari taklif, bebas dari beban syariat. Dia ada terus. Hadirani syahidani, hadir dan menyaksikan. La yugibani, tidak pernah gaib, anil abdi, dari seorang hamba. Walaisal murad annahuma ismani lil malakain. Dan raqib atid itu bukanlah dua nama dari malaikat ini. Raqib atid bukan nama dari dua malaikat ini. Apa yang dimaksud dua malaikat? Catat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan. Bukan namanya itu raqib atid, tapi sifat dari malaikat ini dia. Dia ada senantiasa dan siap mencatat, nggak pernah dia tuh absen. Mau hujan, mau geledek, nggak pernah absen. Nah, ini malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan seorang hamba. Makanya dia selalu ada. Ya, dengan pembahasan ini mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam apa lagi berkata-kata, karena dia ada senantiasa. Bahkan semuanya ditulis, sampai keinginan hati pun dia tahu. Sampai keinginan hati kita, niat hati kita dia tahu, baik atau buruknya. Semuanya ditulis sama dia, dicatat. Apalagi ucapan, jelas. Dia tahu ini malaikat ini. Kemudian kita bacakan lagi keterangan dari beliau. Al-malaikatu muwakkalun bihifzi a'mali bani Adam min khairin wa syarrin. Di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi amalan bani Adam min khairin, baik berupa kebaikan, au syarrin, dan juga keburukan. Ada malaikat-malaikat yang tugaskan ini. Ini pembahasan kita. Kemudian wa haulahumul almaniyun biqauli ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Yang dimaksud malaikat-malaikat ini adalah sebagaimana firman Allah, wa inna 'alaikum lahafizin, dan bagi kalian itu ada malaikat yang mengawasi, kiraman katibin, yang lagi mulia siap mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan, tahu. Makanya kalau saya disuruh ngisi di perusahaan, Ustadz tolong ngisi dong, biar karyawan kami ini kerjanya semangat, jujur. Ya, tentang semangat, tentang Islam, masalah pekerjaan, dengan biar jujur. Dipesan lagi materinya. Makanya saya bilang diajarin akidah. Diajarkan apa? Masalah akidah. Agar mereka bisa apa? Tahu, jujur. Bukan yang lain. Yang nomor 2, gajinya naikin. Kemudian dilanjutkan.
Wa qad waqalallahu bikulli insanin malakaini hadiraini, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus bagi setiap manusia 2 malaikat yang senantiasa hadir. 2, bukan 2 orang, berarti 2 malaikat yang senantiasa hadir. La yufariqanihi, yang 2 malaikat ini tidak pernah berpisah dari orang tadi. Malaikat ini nggak pernah berpisah dari orang tersebut. Mau safar kemana dia tetap ada. Yasiyani alaihi a'malahu wa aqwalahu, yang malaikat ini dia menghitung, ditulis, mencatat bagi hamba tersebut amal-amalannya, wa aqwalahu, dan juga perkataan-perkataannya. Amalannya dicatat dan juga perkataannya dicatat, disaksikan. Nanti kapan kita bagi rapotnya? Di yaumul hisab, dan semua orang tahu itu. Ya, semua orang melihat itu, apa yang kita kerjakan. Walaqad khalaqnal insana, dan beliau membawakan ayat untuk buka di surat sudah di surat Qaf tadi ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ya, untuk buka surat Qaf lagi ya. Ayat berapa tadi? 16, 17 dan 18. Ada tambahan ayat ke-16. Buka lagi surat Qaf-nya. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu, dan kami mengetahui apa yang terbisik dalam keinginan yang kami tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat dari hamba tersebut dengan urat apa? Urat lehernya. Allah itu apa? Kami lebih dekat bagi hamba ini daripada urat lehernya sendiri. Yang dimasukkan kami di sini Allah atau para malaikat? Ini ada tafsiran yang agak kepleset. Allahnya yang lebih dekat daripada urat leher atau malaikat ini? Wa nahnu, dan kami, aqrabu ilaihi, lebih dekat baginya daripada urat lehernya sendiri. Siapa nahnu di sini? Siapa? Malaikat. Untuk baca tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengkritisi yang mengatakan di sini adalah ilmu atau Allahnya. Dan ini pemahaman hululiyah yang menyatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Yang dimaksud nahnu di sini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, adalah malaikat ini dia lebih dekat dari hamba daripada urat lehernya. Dia siap nyatat dan selalu mengawasi, bukan Allahnya. Idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ini ayat yang tadi ya. Ini tentang malaikat yang tugaskan untuk mencatat amal. Wa ma'na qa'idun ay mutarassidun wa raqibun atid, ay muraqabun mu'addun lidzalika la yatruku kalimatan thaqulat wa dhahir anal malaikata al muwakkalah bil insan taktubu kulla ma yasduru 'anil insan min af'alin wa aqwalin la yatrukuna syai'an liqauli ta'ala ma yalfidhu min qaulin. Dan makna dari qaid di ayat ini mutarassid, yaitu dia siap ada. Wa raqibun atid ay muraqabun mu'adin lidzalika. Raqib atid itu tadi dia muraqab, yaitu senantiasa mengawasi. Makanya ada muraqabatullah ya dalam pelajaran nanti, pelajaran al-aqidah. Ini dia muraqab, dia mengawasi. Mu'adun lidzalik, dan memang ditugaskan untuk mengawasi hamba tadi. La yatruku, malaikat ini tidak pernah meninggalkan atau ditinggalkan darinya sebuah kalimat yang diucapkan sampai rintihan orang yang sedang sakit itu dicatat sama malaikat. Sakit kan, aduh, suka kan sakit, misalnya lagi sakit, apalagi meriang, panas dingin, itu dicatat sama malaikat tersebut semuanya. Makanya ada khilaf para dari salaf dulu,
Apa yang dicatat? Apakah hal-hal yang berkaitan dengan pahala dan azab atau semua perkataan dicatat? Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Apakah yang dicatat ini yang berkaitan dengan pahala saja dan azab, dosa, atau semuanya yang diucapkan dicatat? Mana yang ditulis? Pendapat yang pertama, semuanya itu dicatat. Yang diucapkan, yang mubah, yang agama, semuanya dicatat. Yang ribut, semuanya dicatat oleh malaikat tersebut. Dan ini pendapat yang kuat. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir dapat itu. Jadi dua, mana yang dicatat tuh pendapatnya Ibnu Abbas hanya pahala dan yang berkaitan dengan dosa saja, tidak, tapi semuanya dicatat berdasarkan ayat mayal fizu min qaulin, tidaklah suatu ucapan yang dikeluarkan, yang diucapkan, semuanya catat, bukan yang berkaitan dengan pahala saja dan dosa yang mau mubah, enggak, semuanya dicatat. Makanya nanti penuh tuh suhuf, buku catatan amal seorang hamba. Wa zahir anal malaikat, ini keterangan Syekh Sulaiman ya Al-Ashqar. Wa zahir anal malaikata al-muwakkalah bil insan taktubu kulla ma yasduru anil insan min af'alin wa aqwalin. Dan yang zahir, yang tampak adalah malaikat ini yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Ini tadi ya, taktubu, dia menulis segala sesuatu yang diucapkan, yang keluar, yang bersumber dari manusia, min af'alin, baik berupa perbuatan, gerakan, wa af'alin, wa aqwalin, dan juga perkataan. Ini yang nampak semuanya, gerakan juga direkam. Kemudian perkataan juga direkam sama dia. Kan sering pernah kita bawakan hadis tentang yang orang dihadapkan di hadapan Allah, kemudian dia manusia dibawakan 99 dia punya catatan keburukan itu. Kan Allah katakan, "Al-ghala maka katabatiyal hafizun." Wahai hambaku, apakah dua malaikat yang mengawasi engkau menzalimimu? Allah nggak sebutkan Raqib dan Atid. Ini dalil yang kuat bahwasanya namanya bukan Raqib dan Atid. La ya Rabbi, tidak wahai Rabb, tidak. Al-zalamaka katabati al-hafizun, kata Allah. Apakah dua malaikat penjagaku ini menzalimi engkau? La ya Rabbi, tidak wahai Allah. Ini hadis bitaqah, dikenal hadis bitaqah. Di surat nanti carik seperti kertas yang akan ditimbang nanti. Ya, tulisan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernah kita bawakan di sini. Semuanya dicatat ya. La yatrukuna syai'an. Malaikat tadi tidak meninggalkan sedikit pun juga. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, ma yalfidhu min qaulin. Tidaklah yang diucapkan sesuatu yang dikeluarkan dari lisan manusia kecuali ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang siap mencatat dan dia selalu mengawasi. Walidzalika fa'inal insana yajidu kitabahu qad hawa kulla syai'in sadara minhu. Walidzalika fa'inal kuffar yunaduna wa yarawna kitaba a'malihim yawmal qiyamah qailin ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Walidzalika, oleh karena itu kata Syekh, fa'inal insan, sesungguhnya manusia akan mendapatkan buku catatan amalnya telah penuh, terisi dari amalan-amalan yang dia kerjakan di mana? Di dunia. Semuanya penuh, ada itu. Baik nyumbang 100 perak atau 50 perak, 2 tapi. Semuanya ada. Walidzalika fa'inal kufar yunaduna wa yarawna kitab. Oleh karena itu nanti orang-orang kafir akan melihat buku catatan amalnya di hari kiamat. Orang kafir nih, dia akan lihat buku catatannya di mana? Di hari kiamat. Qailin, seraya berkata, ya walaitana, ya Allah, celakanya kita ini. Mali hadzal kitab, buku apa ini? Catatan macam apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang di dalam buku tersebut tidak ditinggalkan perbuatan yang besar maupun yang remeh, illa ahsaha, kecuali ditulis di buku itu.
Ini orang kafir. Buku catatan apa ini? Nggak ada errornya sedikit pun. Baik perbuatan yang kecil yang kita anggap remeh atau yang besar-besar, illa ahsaha, kecuali ada di buku tadi. Dan yang suruh baca yang lebih pedih siapa yang suruh baca? Yang suruh ngelihat itu kita sendiri lagi. Yang suruh melihat rapotnya itu kita sendiri. Bukan dibaca oleh malaikat, enggak, kita sendiri lihat tuh. Ini buku ente dulu catatannya nih. Jam sekian, hari ini, detik ini, pas begini. Benar enggak? Mau bohong enggak di situ? Sebohong. Bohong apa lagi yang bersaksi nanti? Tangan, kulit, semua yang berbicara. Bingung, ih, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Nanti ada di dalam ayat-ayat yang lain. Nggak bisa bohong, nggak bisa berbohong di sana. Ya, segeralah kita bertaubat. Kita semua nggak ada yang selamat dari perbuatan dosa. Ya, di dalam surat Al-Kahfi tadi ya, di ayat ke-49. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahadan. Wa wajadu, dan mereka ini si kafir akan mendapatkan ma 'amilu hadira, yang dulu mereka kerjakan di dunia hadir, tampak jelas amalannya ada, tegas, nyata, terang. Hadira, ada. Wa la yuzlim rabbuka ahadan, dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Kita yang berbuat, dan enggak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia memiliki apa? Memiliki apa? Kita kan beramal nggak dipaksa. Punya apa kita? Punya kudrah, punya kekuatan, punya ikhtiar, punya pilihan. Nggak dipaksa, nggak kayak orang-orang Jabariyah. Kita ini mau minum mau nggak dipaksa. Nih, minum dipaksa nggak? Contoh begini masuk begitu. Enggak, kita punya kudrah, punya kekuatan dan punya pilihan, mau minum atau tidak, mau sholat atau enggak, kita punya pilihan. Ente yang salah. Siapa yang salah? Kitanya yang salah. Makanya wala yuzlim rabbuka ahadan. Allah tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Taib, sampai di sini nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Sweet. Ya. Abu Sam pinjam pulpen. Mereka mencatat semua amal-amal baik dan buruk. Kemudian di sini dijelaskan tadi ada kata merekam. Merekam ini dikaitkan dengan tadi akan diserahkan buku catatan. Nah, kalau kita kaitkan diserahkan buku catatan dengan merekam, berarti merekam itu analoginya seperti video atau CCTV. Nah, apakah cuma diserahkan buku atau ada semacam rekaman video nanti diputarkan TV? Karena ada kata merekam. Antum ingatnya yang merekamnya. Ini catat, Pak. Dicatat, bukan merekam begini nggak dicatat. Dan nanti kita ketika dihisap, ya mudah-mudahan kita tidak dihisap, langsung masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap. Nanti ada itu, ya perbuatan kita ketika di dunia. Itu sistemnya Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Yang dibagikan nanti itu buku catatan amalnya. Bisa dari kanan, bisa dari kiri atau dari arah belakang. Yang dari belakang dan kiri ini yang celaka, yang kanan orang-orang yang selamat. Ya Allah, alam yang lain tempat. Bicara tentang niat yang sudah dicatat, ini hal niat keburukan. Tapi bagaimana niat keburukan ini yang saja belum dikerjakan, apakah dia berpahala? Bagaimana pencatatannya? Keburukan belum kita kerjain. Kan biasa ada niat muncul di dalam keburukan, tapi tidak dikerjakan, batal dikerjakan atau tidak dikerjakan. Nggak dicatat. Makanya dia dapat pahala atau gimana kalau dia tidak melaksanakan? Oh, ada ibadah at-tark, ada ibadah meninggalkan perbuatan maksiat. Itu ada pahalanya juga. Misalkan kita diajak minum cap tikus, nggak mau, ditinggalkan, Allah larang. Itu ada ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terangkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, kitab At-Tauhid. Adalah ibadah at-tark, ibadah yang kita tuh beribadah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Itu dihitung ibadah. Masuk tadi, kita niat buruk, di jalanan kita lemparin karena kita tukang tambal ban, lemparin apa? Paku, berderet ser, nggak dikerjain, nggak jadi. Janganlah, kalau udah rezeki mah nggak kemana. Dia nggak jadi tahan, nggak ditulis dia sebagai membuat keburukan, nggak. Kalau dia lemparin itu paku, ditulisnya berapa? 1. Tapi tunggu.
Berapa jam dari hadis yang tadi? 7 jam. Itu rahmat lagi. Dan namanya ibadah tark, meninggalkan perbuatan maksiat itu juga sebuah ibadah. Ya wallahu taala alam. Yang lain. Baik, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang masih malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal, ya, dan namanya adalah yang sahih bukan raqib dan juga atid. Ya wa ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.